Halo, jumpa lagi dengan saya Edi. Selamat sore semuanya. Saya senang sekali bertemu dengan Anda semua dalam kondisi keadaan yang sehat. Dan kita berdoa, terus mendukung, terus memberikan motivasi, terus menginspirasi saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama yang disebabkan oleh pandemi virus corona ya. Dan sehubungan dengan itu, pada sore hari ini saya coba untuk sedikit sharing, berbagi kepada Anda semua tentang beberapa tips yang memang perlu saya ingatkan lagi, perlu saya sharing lagi kepada Anda semua tentang bagaimana menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang kita kenal, dan siapapun itu yang setiap hari selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan karena ini menyangkut bukan diri kita saja, tapi juga untuk orang banyak ya. Jadi saya tekankan lagi, ini informasi yang sudah banyak mungkin Anda dengar lewat media sosial, lewat media televisi, lewat radio, atau lewat bahkan secara langsung lewat teman-teman, cerita teman-teman. Tapi mungkin belum bisa menjadi satu perhatian bagi Anda secara pribadi. Sangat disayangkan sekali karena hal ini memang terus menjadi hal yang sangat penting, mengingat kondisi saat ini belum benar-benar normal atau sesuai dengan kondisi keadaan yang kita inginkan bersama. Karena masih banyak sekali di beberapa daerah di seluruh Indonesia khususnya ya, itu masih mengabaikan hal-hal yang sangat riskan dan membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya, teman-teman, dan orang-orang di sekitarnya. Saya akan memberikan tips pada sore hari ini tentang bagaimana kita menjalani new normal ini. Yang pertama yaitu ya, kita tetap harus melakukan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya, khususnya berhubungan dengan physical distancing. Artinya kita tetap menjaga jarak satu sama yang lain walaupun kita sudah beraktivitas, apapun aktivitas Anda ya, terutama pada saat kita berada di tempat-tempat yang ramai ya, tempat-tempat yang ramai, lalu kemudian berada di pusat perbelanjaan, di tempat umum seperti taman, ataupun juga tempat-tempat berkumpulnya atau bertemunya orang-orang di kebanyakan ya. Nah, itu perlu kita harus menjaga diri, mengontrol diri kita untuk tetap menjaga jarak satu sama lain ya. Kemudian yang kedua, kita sejak awal pandemi ini yaitu tetap membiasakan diri untuk mencuci tangan ya, mencuci tangan pakai sabun ya, sabun aja seperti biasanya, yaitu terutama pada saat kita beraktivitas di luar ya, pada saat kita melakukan pekerjaan kita apapun itu, kita selalu ingat untuk selalu mencuci tangan kita selepas beraktivitas atau melakukan suatu kegiatan, karena kita tidak tahu namanya virus ya. Satu elemen kecil atau unsur terkecil dari makhluk hidup yang tidak nampak kasat mata kita, mata nyata kita, dan itu bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop atau menggunakan alat-alat yang memang bisa mampu melihat atau mendeteksi virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya, kira-kira seperti itu. Kemudian tips berikutnya yaitu kita harus juga selalu menggunakan masker. Nah, ini masker penting sekali karena walaupun tidak pandemi juga, masker itu sangat penting terutama untuk orang yang beraktivitas di luar. Dalam hal ini mungkin yang berkendara, khususnya berkendara motor ya. Karena kalau kita lihat terutama di kota-kota besar itu sangat banyak sekali polusi udara sudah terjadi ya, baik dari polusi debu,
maupun juga dari kendaraan-kendaraan ya yang berlalu lalang yang sudah sangat padat sekali, dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, ditambah lagi dengan pandemi virus corona yang sedang melanda dunia ya, khususnya Indonesia. Nah, itu akan memperburuk lagi bila situasinya tidak benar-benar kita pahami dan kita tidak jalankan apa yang sudah disampaikan, protokol-protokol yang sudah disampaikan, dalam hal ini menggunakan masker. Jadi menggunakan masker itu dalam kondisi sekarang ini tidak hanya saja untuk yang sakit, tetapi untuk yang sehat juga. Jadi untuk mencegah pada saat mereka ditulari oleh yang sudah sakit, makanya perlu menggunakan masker ya. Kembali lagi khususnya di tempat-tempat yang ramai ya, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat banyaknya terjadinya aktivitas di sana, di mal-mal, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Kemudian tips berikut menjalani new normal ini adalah kita sebisa mungkin harus selalu membawa hand sanitizer, karena kita tidak bisa setiap saat menemukan di suatu tempat di mana kita berkunjung atau kita berjalan-jalan disediakan air untuk bercuci tangan. Nah, disitulah manfaat kegunaan dari hand sanitizer. Jadi pada saat kita selesai beraktivitas atau berada di luar, kita bisa mungkin menggunakan hand sanitizer untuk berinteraksi di dalam ruangan atau di mana di tempat kita sudah berada ya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya kita sebisa mungkin kalau tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendesak banget, kita sebenarnya tidak perlu keluar rumah ya. Dan bagi para pekerja atau pebisnis, pengusaha atau apapun itu, ya sebisa mungkin untuk benar-benar memperhatikan aturan ini, karena para pekerja-pekerja ya, karyawan ya, pengusaha, pebisnis atau siapapun yang beraktivitas di luar itu otomatis pasti akan selalu berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang-orang di sekitar, dengan barang-barang atau apapun yang dijumpai, yang mungkin kadang tidak sadar itu bisa kita sentuh atau bisa tersentuh oleh kita, bisa mengenai kita, dan kita tidak tahu apakah di sana ada virus apa tidak. Nah, itu pentingnya kita sebisa mungkin untuk menghindari untuk beraktivitas di luar rumah kalau memang tidak perlu, di luar jam kerja terutama ya, di luar jam apa yang sudah kita tentukan. Kemudian berhubungan dengan itu, karena kita berusaha untuk menjaga aktivitas tidak banyak kita lakukan di luar, maka kita harus bisa mulai memplanning, merencanakan kebutuhan kita, terutama dalam jangka waktu yang lama. Mungkin dalam waktu yang singkat, misalkan seminggu gitu ya, 2 minggu ya, sebulan gitu. Kira-kira apa kebutuhan yang kira-kira bisa kita simpan di rumah gitu. Tidak harus menumpuk barang sebanyak apapun atau makanan sebanyak-banyaknya juga, tidak seperti itu, tapi paling tidak kita sangat mengurangi aktivitas di luar rumah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga di tengah kondisi pandemi virus corona ini mulai membiasakan diri untuk juga mengikuti tren dengan melakukan transaksi atau pembelian lewat online ya. Karena kalau kita bicara secara offline ya, nah sangat riskan sekali. Pasti di sana sini kita akan selalu
bersentuhan secara langsung ya, maupun secara tidak langsung lewat barang, lewat makanan ya, lewat media makanan, barang apapun itu, pasti di sana kita akan pasti berinteraksi dengan yang namanya bakteri, ya kuman-kuman, ya virus-virus, dan kita tidak tahu virus yang mematikan seperti corona ini. Untuk itu opsi terbaik atau pilihan terbaik yaitu kita berusaha untuk melakukan belanja ya, belanja lewat online ya, ataupun toko-toko yang terdekat yang mempunyai, boleh dibilang, tingkat keamanan dalam hal ini mungkin tidak ada memang yang benar-benar aman ya, tapi paling tidak mereka juga sudah menjalankan protokol dalam PSBB dan selanjutnya adalah new normal ini ya, diantaranya yaitu dengan cara mengecek suhu badan, lalu kemudian selalu mencuci tangan pada saat masuk dan pada saat keluar dari toko atau mall atau tempat perbelanjaan lainnya, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya selalu menghindari keramaian ya, selalu menghindari kumpul-kumpul dulu untuk sementara waktu ya. Mungkin kalau kita pengen berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, bisa lewat online juga ya, lewat WhatsApp ya, WhatsApp group, atau mungkin video WA group, atau lewat Skype, atau lewat GoToMeeting, Zoom, dan lain sebagainya. Intinya kita harus benar-benar memanfaatkan media online, karena di tengah pandemi virus corona seperti ini banyak hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi. Untuk itu kita harus tetap waspada untuk itu. Dan satu lagi tips khususnya buat lansia ya, itu sebisa mungkin ya, kita sebagai yang muda-muda, bagi anak-anak, kepada orang tua atau kepada kakek neneknya, untuk sebisa mungkin melayani mereka tumbuh dalam hal khususnya interaksi mereka dengan dunia luar. Artinya kalau ada kebutuhan mereka di luar, kita harus benar-benar menolong mereka, membantu mereka, dan supaya mereka juga jangan sampai keluar rumah gitu loh. Karena kalau melihat pengalaman atau melihat korban-korban yang terjadi akibat virus corona ini, persentase usia lanjut yang menjadi korban, khususnya yang korban meninggal dunia itu adalah orang-orang dengan usia ya di atas 40, di atas 50 tahun lah. Dan itu sangat rentan pada saat mereka, karena kondisi tubuh, daya tahan tubuh mereka sudah mulai melemah. Apalagi kalau tidak menjaga diri mereka, mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya, minum yang sehat ya, tetap menjaga aktivitas fisik dengan sedikit berolahraga ya, tidak perlu banyak-banyak, tapi ada olahraga teratur yang dilakukan. Itu penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan satu lagi, suplemen penting sekali, terutama untuk orang-orang yang mungkin aktivitas tinggi ya, di luaran ya, itu penting banget, karena kita tidak tahu, atau mungkin kadang kita tidak sempat untuk melakukan atau memanfaatkan makanan minuman yang sehat ya, karena kesibukan itu. Untuk itu perlu cuma dalam hitungan detik aja untuk mau minum ya, memakan ya suplemen-suplemen yang penting untuk daya tahan tubuh, imunitas kita. Mungkin itu saja tips dari saya pada hari ini. Semoga tips ini berguna, bermanfaat bagi Anda, bagi keluarga, bagi teman-teman, orang-orang di sekitar, sehingga kita semua bisa terjaga kesehatan, keselamatan kita, sehingga
pandemi virus corona ini dapat kita lewati bersama dengan baik. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan bila Anda menyukainya, silakan like, silakan komen dan share kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara dimanapun juga, agar mereka memperoleh manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe juga ya, dan tekan lonceng sebelah kanan. Terima kasih, selamat sore, bye.